Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam seri pelajaran fisika kelas 11. Jadi ini adalah kelanjutan soal yang kemarin ya. Yang ini, kesalahan konsep percepatan tangensial. Pembahasan soal fisika 2 ya. Martin, halaman 70 nomor 12. Kalau kemarin permukaan ini, taruhlah permukaan ini misalnya lantai, lantainya licin. Nah ini, licin. Sekarang bagaimana kalau lantainya ini kasar? Sangat kasar. Jadi soalnya seperti ini, persis seperti ini, ya. Cuman mungkin pertanyaan B ya. Tinjau permukaan mendatar sangat kasar. Jadi permukaan mendatar ini sangat kasar. Sehingga silinder tidak slip. Ya, sehingga silinder tidak slip. Pertanyaannya sama. Tentukan percepatan balok dan tegangan dalam tali penghubung. Ya, jadi pertanyaannya persis sama. Nah, kalau kita gambar ulang soalnya seperti ini ya. Kemarin sudah kita hitung berat silinder 40 Newton, maka massa silindernya 4 kilo. Jari-jari jarak dari sini ke sini. Jari-jari silinder 0,2 meter. Kemudian di sini balok masanya beratnya 10 Newton. Maka massanya 1. Kemarin sudah ya. Nah, gambarnya pun sama. Kemarin di sini ada gaya berat ke bawah, tegangan tali ke sini. Kemudian nanti di sini tegangan tali narik katrol, tegangan tali narik katrol. Ya, tegangan talinya masih sama. Karena katrol ini dianggap tidak bermassa ya. Katrolnya dianggap tidak bermassa. Jadi fungsinya hanya meneruskan gaya, ya, tidak mengalami rotasi, tidak bermassa dan licin. Jadi dia fungsinya hanya meneruskan gaya saja. Karena itu tidak berubah, ini T, ini T. Beda kalau katrol ini punya massa. Maka dia akan berotasi, sehingga kalau ini T1, ini T2. Kemudian ini talinya sama, maka tegangan tali ini menarik katrol ini ke kiri, tegangan tali ini menarik silinder ini ke kanan. Ya toh? Sekarang di sini ada gaya gesekan. Nah, kemana arah gaya gesekannya? Nah ini penting, karena itu pelajarilah dinamika rotasi 1, dinamika rotasi 2, dinamika rotasi 3, dan dinamika rotasi 4. Ya. Di situ ada, sudah dijelaskan ya. Jadi sudah dijelaskan di dinamika rotasi 1, 2, dan 3 ya, sudah ada itu. Ya, jadi di sini tuh ada dinamika rotasi 1, di channel ini ada dinamika rotasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di antaranya ada yang tentang gaya gesek ini. Ini sederhana tapi kalau kita hanya menghafal bisa salah. Ya, ingat ini gayanya apa yang terjadi pertama kali. Ya, bedakan ya. Saya terangkan lagi. Tapi ini ada dijelaskan di dinamika rotasi 1, 2 atau 3, 4 itu ya. Itu. Kalau gaya Anda berikan di pusat massa, ini taruhlah titik A ya. Ini lantai permukaan. Apa yang terjadi? Tidak ada putaran. Ya, tidak ada putaran karena gayanya melalui pusat massa. Maka apa yang terjadi ketika Anda mulai menarik? Titik A ini akan terseret ke kanan di lantai ya. Lantai akan digesek ke kanan. Lantainya akan digesek ke kanan ya. Di titik A ini. Set, jadi menggeser dia ke kanan. Akibatnya lantai membalas gaya gesek ke kiri. Nah, Anda lihat, gaya gesek berlawanan arah dengan gaya. Kenapa? Karena tujuan dari gaya gesek ini adalah supaya dia bisa menggelinding. Dan untuk menggelinding, kalau gayanya itu menyeret, dia akan melawan. Ya, supaya gaya majunya, gaya translasinya lebih, resultan gaya translasi lebih kecil. Ya, baru udah itu dia berputar kan? Ya, gaya gesek ini yang menyebabkan putaran kan? Dia akan, karena dia punya jarak terhadap R. Inilah menghasilkan putaran ke sana. Ya, jadi fungsi dari gaya gesek ini kalau dia mulainya dari translasi, maka gaya gesek akan mengurangi translasi sambil memberi putaran. Sehingga nanti putarannya meningkat, bisa seimbang dengan translasinya sehingga terjadilah menggelinding. Tapi apa yang terjadi kalau gayanya kita tidak berikan di titik pusat?
Bisa di sini boleh, atau di sini. Di sini kasus kita di ujung. Apa yang terjadi? Gayanya punya jarak, punya lengan terhadap pusat massa. Ya, gaya ini punya jarak terhadap pusat massa. Sehingga yang terjadi pertama kali adalah putaran. Ya, jadi rotasi yang terjadi pertama kali. Baru translasi. Kalau di sini terbalik, translasi dulu, baru rotasi. Ya, jadi dia muter dulu. Apa yang terjadi kalau muter? Dia akan menendang titik A di lantai ini ke kiri. Nah, dia justru akan menendang lantai ke kiri. Ya, Anda lihat, seret, menendang lantai ke kiri. Jadi ini gaya gesekan pada lantai ke kiri. Justru nanti gaya gesek terhadap silindernya ke kanan. Nah, gaya gesek silindernya justru ke kanan. Ini juga kesalahan konsep ini. Ya, karena siswa biasanya menghafal, pokoknya gaya F ke kanan, gaya gesek ke kiri. Ternyata salah kan? Untuk kasus ini salah. Untuk kasus ini betul. Ya, untuk kasus ini betul, tapi untuk kasus ini salah. Tuh gaya geseknya malah searah dengan F. Kenapa? Karena yang muncul dulu adalah translasi. Ya, rotasi, sorry. Yang muncul dulu rotasi. Maka gaya gesek akan berusaha mengurangi rotasi. Kalau Anda perhatikan, rotasi ini searah jarum jam, anggaplah plus. Karena dia akan berputar searah jarum jam memang. Nanti dilawan oleh gaya gesek yang muncul ini. Negatif. Sehingga apa? Rotasinya diperlambat. Rotasi diperlambat, translasi muncul. Translasinya ini kan F kurang F. F tambah F, sorry. Translasinya itu F tambah F. Ya, jadi rotasi dikurangi, translasi justru diperbesar. Sehingga terjadilah keseimbangan antara gaya translasi dan torsi. Gaya translasi dan torsi. Torsi itu momen ya. Ya, momen. Sehingga akhirnya bola ini bisa menggelinding. Jadi sebetulnya perlu waktu untuk menggelinding ya. Perlu waktu, tapi waktu itu diabaikan. Nah, kalau di soal OSK atau soal KSNK, kadang-kadang ditanya, berapa waktunya sampai dia mengalami menggelinding? Ya, jadi perlu waktu sebetulnya. Di kita dianggap langsung terjadi. Ya, untuk mempermudah kan. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Jadi di sini kasus kita ini sama dengan kasus yang ini. Gaya. Tegangan talinya ini tidak di pusat massa. Beda ya, kalau tegangan talinya di pusat massa beda. Ini tegangan talinya di ujung. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya lengan terhadap pusat massa kan, lengannya R. Sehingga yang terjadi adalah dia akan memberi putaran. Nah, putarannya ke sana tuh, searah jarum jam. Putaran inilah yang menghasilkan percepatan sudut nanti. Nah, akibatnya di titik A dia menendang, ke kiri tuh. Ya kan? Dia menendang titik A ke kiri. Ini bekerja pada lantai, tapi di sini disebutnya permukaan ya. Di soal kita disebutnya permukaan. Ya, lantai. Akibatnya lantai akan membalas, ya toh. Lantai akan membalas di sini. Nah, jadi gaya gesek yang bekerja pada silinder justru searah ya. Inilah gaya gesek pada silinder. Jadi gaya gesek silinder justru searah dengan tegangan tali. Ya. Nah, kesalahan konsep kita selalu kalau T-nya ke kanan maka F-nya ke kiri. Nah, itu salah itu, ya. Jadi kita selalu gambarnya gini, padahal tegangan talinya di sini. Nah, kita terus gambarnya begini. Nah, kalau begini mah tidak akan menggelinding. Karena langsung berputar kan, nggak akan memblinding ini. Ya, slip ini kalau begini. Oke, itu. Jadi yang benar yang hijau ini ya, yang ke kanan. Itu yang penting ya. Karena ini kan kita membetulkan kesalahan konsep. Yang selalu terjadi seperti juga yang saya alami dulu. Kalau dulu saya waktu SMA pasti ngerjainnya seperti ini. Ya. Karena saya hafal. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gaya geseknya ke kanan. Oke, gaya-gaya sudah saya gambar. Nah, sekarang di sini Anda perhatikan. Konsepnya juga sama, beda sama kemarin. Karena lantai kasar, silinder dianggap tidak slip. Ya, tidak slip. Maka A yang menyentuh permukaan, karena dia tidak slip, A yang menyentuh permukaan ini, bisa dianggap sebagai poros sesaat. Ya, ini bisa dianggap sebagai poros sesaat. Ya, bisa dianggap sebagai poros sesaat. Ya, poros itu artinya dianggap diam. Ya, diam sesaat dan tidak dipercepat. Jadi kalau kita lihat A, jadi percepatan titik A ini yang ada di silinder terhadap tanah sama dengan 0.
Ya, percepatan titik A ini terhadap tanah. Tanah itu permukaan maksudnya. Permukaan ini bisa kita wakili oleh tanah. Kenapa? Karena permukaan ini tidak bergerak terhadap tanah. Ya. Jadi sebetulnya ini terhadap permukaan. Tapi karena permukaannya diam terhadap tanah, maka ini seperti ini, sama dengan 0. Ya. Percepatan A terhadap tanah sama dengan 0. Ini penting ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil alfa. Alfa itu besaran sudut ya. Ini tetap. Jadi alfa OA, karena ini poros sesaatnya kan ada di A. Jadi dia akan muter kan. Jadi alfa OA, artinya putarannya, sama dengan alfa BA. Ya, karena kalau di dalam gerak rotasi, percepatan sudut itu tetap. Ya, yang berubah percepatannya. Ya, nah, alfa itu hubungannya secara ini kalau kita pakai poros sesaat adalah A per R. Ya. Sama dengan torsi kan. Ya. Torsi itu adalah F per R. Gitu. Analoginya kan gitu. Karena torsi kan I kali alfa. Jadi kalau torsi F per R, maka alfa akan sama dengan A per R. Ya. Nah, sekarang kita lihat poros sesaatnya adalah A. Jadi perhatikan poros sesaatnya adalah A. Ya. Jadi sama dengan torsi, ya. A. OA. O itu pusat massa ya. Jadi O itu sama dengan pusat massa. Ya, jadi kadang-kadang ini kan pusat massa. A pusat massa silinder terhadap A. Nah, A ini tanah, bisa dianggap tanah. Per ROA. ROA, lengannya ya, lengan di sini, bukan ini. Jarak ke poros kan? Jarak ini porosnya kan A, jadi jarak ke poros. Sama dengan yang untuk BA. Nah, kalau BA kan jarak ke porosnya 2R. Ya, kalau ini 2R ini. Ya, jadi nanti percepatan B terhadap A. Nah, A ini tanah. Jadi percepatan B di sini, nanti ada percepatan B di sini. Ya, terhadap tanah sudah. Bukan A tangensial ya. Ini bukan A tangensial ya. Yang saya gambar ini bukan A tangensial. Bukan A tangensial. Per lengan momen ya, lengan alfa ini 2R ya, RBA. Nah, RBA. RB terhadap A. Gitu ya. Nah. Sekarang kalau saya masukkan apa yang saya dapat? Oke. Apa yang saya dapat? A pusat massa. Jadi saya tulis A pusat massa terhadap A ini A pusat massa saja. Per ROA. OA. R ya. Jari-jari silinder. Sama dengan AB terhadap tanah. Ya, AB terhadap tanah. Per lengan BA. BA lengan momennya 2R. Nah, seperti ini. Maka ini bisa dicoret. Ya. Oke. Terus sekarang ini AB terhadap tanah sudah ya. B inilah yang dihubungkan oleh tali ke balok. Nah, Anda akan lihat nanti balok ini dia akan bergerak turun. Ya, turun. Dengan percepatan M terhadap tanah kan. Balok itu kita anggap masanya M. Jadi percepatan M terhadap tanah. Maksudnya percepatan balok terhadap tanah. Biasanya tanah nggak kita tulis. Supaya singkat kita tulis AM. Arahnya ke bawah. Ya. Nah, Anda perhatikan. Kalau balok ini turun 1 meter. Turun 1 meter. Ini akan tertarik 1 meter. Yang tertarik titik B terhadap tanah ya. Jadi maksudnya percepatan B terhadap tanah. Ya, percepatan B terhadap tanah. Bukan percepatan tangensial ini ya. Percepatan B terhadap tanah sekarang. Sama dengan AM. Ya, itu hubungannya ya. Yang disebabkan oleh tali ini. Jadi, kalau balok M turun 1 meter, maka titik B akan titik B terhadap tanah ya. Titik B terhadap tanah akan bergerak ke kanan 1 meter. Sehingga percepatan B terhadap tanah sama dengan percepatan AM ini. Nah, kalau kita gabung ini dengan ini,
Jadi AB terhadap tanah saya ganti AM, maka saya dapat A pusat massa ini maksudnya silinder, akan sama dengan AB terhadap tanah saya ganti AM, AM per 2. Sebut aja bunga 1. Jadi saya dapat hubungan antara A pusat massa silinder, A pusat massa itu yang di sini nih, yang hijau ini nih. Ya, jadi kalau silinder, kalau kita mau pakai hukum Ohm itu A yang ini bukan A ini. A pusat massa terhadap tanah. Pusat massa ini silinder. Gitu. Nah, sekarang baru kita tinjau gerak translasi. Tinjau gerak translasi, maksudnya gerak lurus dari silinder ini ya. Gerak lurus. Gerak translasi. Silinder. Ya. Maka hukum 2 Newton adalah sigma gaya pada silinder akan sama dengan massa silinder kali percepatan pusat massa silinder terhadap tanah. Jadi perhatikan hukum Newton tuh selalu kalau bendanya pejal, percepatan pusat massa. Bukan percepatan yang di sini, bukan percepatan yang di sana, tapi percepatan pusat massa. Itu penting, jangan sampai salah konsep ya. Percepatannya ngawur aja udah, A ini juga. Jadi salah. Karena dia pikir ini tidak ada gaya, gayanya kan di sini. Itu salah itu. Sekarang Anda lihat gaya apa yang bekerja pada silinder dalam arah ke kanan. Ya gaya berat nggak ada gunanya, gaya normal nggak ada gunanya. Ada dua kan? Satu tegangan tali ke kanan, makanya arah ke kanan kita anggap positif. Jadi ini plus T. Nah, satu lagi gaya gesek. Nah, Anda perhatikan gaya geseknya ke kanan, bukan ke kiri, tapi ke kanan. Jadi plus F. Nah, ini yang sering salah di sini. Ya, karena memahami konsep dengan cara menghafal. Tidak tahu kejadiannya bagaimana gaya gesek itu terjadi. Gaya gesek di sini terjadi untuk mengurangi translasi dan menimbulkan rotasi. Akhirnya kan dia akan menimbulkan rotasi kan ke sana. Gaya ini akan menimbulkan rotasi nanti kan ke sana. Sehingga dia akan melambatkan rotasi kan. Rotasi dari tegangan searah jarum jam dilambatkan dengan berlawanan arah jarum jam. Sehingga rotasi berkurang, translasi bertambah. Sehingga suatu waktu dia menggelinding. Gitu. Kalau Anda kasih ke sini, wah tambah ngebut. Ya, tambang gelundungnya tambah, istilah kalau orang Jawa Timur, kalau ini ke kanan, ini ke sini ya tambang gelundung. Tambah cepat rotasinya. Ya. Dan itu salah. Slip itu kalau sudah gitu. Oke, massa silinder 4 sudah kita hitung tadi di sini. Ya, di pertanyaan pertama. Kali A pusat massa. Ya. Terus kita rubah A pusat massa ini tadi dengan melihat bintang ini. Ya, saya kerjakan di sini aja supaya saya tidak tulis ulang-ulang. 4A pusat massa, ini lihat yang ini bunga ini. A pusat massa itu AM per 2. Karena yang ditanyakan kan AM. Jadi 4 kali AM per 2. Jadi ini sama dengan 2 AM. Nah, begini. Ya, jadi 4 APM ini jadi ini saya ganti jadi 2 AM. Ya, biar variabelnya sedikit. T tambah F sama dengan 2 AM. Inilah persamaan 1. Ya, T tidak tahu variabel. Gaya gesek tidak tahu variabel. AM juga tidak tahu. Jadi ada 3 variabel. Menurut orang matematik, kalau 3 variabel ya perlu 3 persamaan. Persamaan baru 1, berarti kurang 2. Tapi saya tenang. Kenapa? Karena saya belum meninjau ini. Ya, belum meninjau ini dan ini. Ini kan baru translasinya. Nanti ada rotasi 1. Ini ada translasi 2. Pas, kurang 2 persamaan. Nah, sekarang, tadi kan tinjau gerak translasi. Sekarang tinjau gerak rotasi. Ya, tinjau gerak rotasi. Rotasi silinder terhadap pusat massa. Kalau rotasi, benda pejal yang teratur pasti terhadap pusat massa. Kalau kecuali kalau ada titik yang ditarik di situ ya. Kalau ini poros sesaat, beda lagi ya. Kalau poros sesaat itu hanya untuk mencari hubungan antara percepatan yang di sini dan percepatan pusat massa. Oke, karena torsi yang pertama muncul adalah T dengan putaran alfa searah jarum jam, maka putaran searah jarum jam kita bikin positif.
Jadi putaran dari T positif, putaran dari F negatif. Ya, jadi putaran dari F ini nanti negatif. Jadi sigma torsi pusat massa terhadap pusat massa sama dengan momen inersia terhadap pusat massa kali alfa. Nah, ya, nanti alfa kita lihat. Nah, momen inersia pusat massa dulu. Silinder. Kalau tidak ada keterangan silinder pejal ya, dia udah bilang silinder pejal berarti setengah massa silinder kali jarak ke poros kuadrat. Ya, masukkan aja angka biar nggak terlalu banyak variabel. Massa silinder 4, jari-jari dari silinder R kuadrat. Jadi ini akan sama dengan 2 R kuadrat. Ya, nah, persis kemarin. Ini T tegangan tali kali lengan momennya R plus ya, jadi T kali R kurang F ya, F-nya kan kurang ya, kurang F kali R. Nah, seperti ini. Sama dengan momen inersia terhadap pusat massa silinder 2R kuadrat. Nah, sekarang alfanya. Nah, ini begini, kalau didapat dari sini nih. Nih, dari sini kita dapat. Ya, maka alfa sama dengan apa? A pusat massa terhadap tanah, tapi tanah kan bisa diabaikan. A pusat massa per ROA. ROA itu R. Nah, ini alfanya. Jadi kita tidak pakai tangensial sekarang, A pusat massa. Nah, alfa sama dengan A pusat massa per R itu betul kalau permukaan ini diam. Ya, kalau permukaan ini diam. Tidak dipercepat. Ya, Anda lihat, permukaan ini kan diam, tidak dipercepat kan? Makanya titik A poros sesaat. Ya, permukaan ini tidak bergerak, dia tidak bergerak permukaan ini, diam. Yang bergerak cuma silindernya, ya toh? Nah, maka selalu alfa itu A pusat massa per R. Jadi kita ganti sekarang bukan A tangensial tapi A pusat massa. Ya, per R. Kalau kemarin nggak boleh pakai rumus ini. Kenapa? Karena ini slip. Ya toh? Karena ini slip, maka kita ambil definisi dari A tangensial. A tangensial adalah A titik sigung terhadap pusat massa. Itu yang sama dengan alfa kali R. Jadi kalau nggak ada poros sesaat, kita pakai itu. Kalau ada poros sesaat, kita pakai ini. Tapi ini pun betul kalau permukaan ini diam. Bagaimana kalau permukaan ini bergerak? Nah, itu soal KSN. Kompetisi Sains Nasional. Anda pelajari dari buku saya. Ya, tapi kita nggak akan pelajari, itu kompleks, lebih kompleks lagi ya. Nah, itu ada di sini. Itu bagian dari KSN. Kalau benda berotasi, sementara tempat berotasinya juga bergerak. Ibaratnya kalau ini ban berjalan ya. Kalau Anda lihat ban berjalan itu di bandara ya, biasanya ada di bandara. Jadi bannya jalan, kemudian Anda gelundungkan bola. Nah, itu tidak berlaku ini. Berlaku yang lain lagi, tapi itu dipelajari di KSN, bukan di SMA ini. Kita selalu kasusnya ini itu diam. Tempat benda berotasi diam. Oke. Alfa A pusat massa per R ya. Masukkan. Ini kita sebut bintang. Makanya bintang. A pusat massa per R ya. Nah, dengan demikian R kuadrat bisa hilang. Ya. Sehingga ini sisa T dikurangi F sama dengan 2 kali A pusat massa. Nah, sekali lagi A pusat massa kita transfer. Karena kita ingin persamaannya dalam AM. A pusat massa itu kan AM per 2. AM per 2 kali 2 berarti AM aja. Jadi T min F ini akan sama dengan AM saja. Jadi variabelnya nggak nambah kan? Nah, jadi perhatikan A pusat massa ini kita ganti AM per 2. Ya, kita ganti AM per 2. Ya, jadi A pusat massa kita ganti AM per 2. Oke, ini persamaan yang kedua, variabelnya nggak nambah ya. T tetap, F tetap, AM tetap. Berarti kurang satu persamaan lagi. Gitu? Kurang satu persamaan lagi. Oke, kita masih punya satu modal lagi, yaitu ini. Tinjau gerak translasi. Balok hanya translasi ya, ke bawah. Karena itu arah ke bawah kita tetapkan positif. Dengan percepatan balok AM. Ini yang kita ingin hitung. Oke, jadi resultan gaya yang bekerja pada balok
sama dengan massa balok kali percepatan balok terhadap tanah. Gitu. Ya, arah ke bawah positif. Oke. Jadi ada dua gaya ya. Kalau Anda perhatikan mg ke bawah kan. Jadi ini mg. T-nya ke atas min. Ya, akan sama dengan massa dari balok M, percepatan balok terhadap tanah AM. mg itu 10. 10 dikurangi T sama dengan massanya 1. Jadi AM. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga. Ya. Jadi Anda perhatikan 3 persamaan 3 variabel, maka secara fisika selesai ya. 3 persamaan 3 variabel, maka secara fisika selesai. Jadi tugas orang fisika udah selesai. Ya, sekarang tugas matematik ya toh. Nah, sebelumnya kita daftar dulu supaya enak kita daftar ketiga persamaannya. Kita daftar persamaan satu tadi apa? T plus F sama dengan 2AM ini. Ya. Perhatikan tujuan kita yang hijau ini. Ya, tujuan kita yang hijau ini nggak boleh hilang. Nggak boleh disubstitusi. Ya. Kalau disubstitusi berarti kita harus dua kerjaan lagi ya. Persamaan yang kedua ini. T kurang F 2AM. Dan persamaan ketiga yang barusan tadi ini 10 kurang T sama dengan AM. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan secara prinsip ini kelihatan ini ya, F-nya bisa hilang. Di sini kan tinggal T, jadi F-nya dihilangkan dulu. Nah, ini kelihatannya dari sini nih. Tinggal dijumlah. Oke, saya kerjakan di kanan ya. Persamaan 1 T plus F sama dengan 2AM. Persamaan 2 T kurang F sama dengan AM. Kalau saya jumlah, maka min F plus F hilang. T tambah T, 2T. 2 tambah 1, 3. Nah, inilah persamaan bintang 1, anggap aja. Jangan bintang, bintang sudah ada. Jadi 2T sama dengan 3AM. Oke, sekarang ini sudah dipakai, ini sudah dipakai. Berarti ini harus substitusi ke nomor 3. Supaya kita tidak cari AM, ya toh, ini ada 2T, ini T, maka kita kalikan 2 ya. Biar munculnya 2T gitu ya. Jadi ini 10 kali 2, 20. T kali 2, 2T. AM kali 2, 2AM. Nah, sehingga ini kan 2T ini bisa kita ganti ini. Nih, 2T. Kita bisa ganti 3AM. Oke, jadi ini 20 dikurangi 3AM sama dengan 2AM. Oke. Ini pindah ke kanan, jadi 20 sama dengan 5AM. Ya. Jadi dari sini kita dapat AM-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah. Ini harus lebih kecil dari yang kemarin ya. Karena kemarin kan licin, ya. Yang kemarin itu licin. Ya, ini licin. Kalau licin kan tidak ada gesekan. Jadi percepatan yang kemarin harus lebih besar. Dan kemarin Anda sudah dapat ini nilainya 4,3 ya. Betul ya. Jadi kira-kira kalau kita cek kan ini lebih kecil dari 4,3. Yang kemarin itu 4,3. Betul sudah. Itu cara ngeceknya masuk akal apa enggak. Tapi kalau ini lebih besar dari 4,3 pasti salah. Ya. Kalau ini lebih besar dari 4,3 pasti salah. Gitu ya. Oke. Jadi Anda perhatikan walaupun F-nya Anda kasih ke kanan seakan-akan menolong T, tapi tetap aja percepatannya tidak akan mungkin lebih besar dari 4,3. Kenapa? Karena ada rotasi. Ya kan, ini mengurangi rotasi. Gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua gampang, tinggal masukkan ke bintang 1 kan. 2T sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4. Jadi dari sini kita dapat T sama dengan 6 Newton. Ya. Tegangan talinya harus lebih besar dari kemarin. Karena ini kasar. Dia narik tegangan talinya harus lebih besar dari kemarin. Kemarin Anda ketemu 5,7 kalau nggak salah ya. Kemarin Anda lihat lagi. Kemarin ketemunya 5,7. Ya. Jadi kelihatan betul ya. Ya, jadi kalau Anda lihat di yang kemarin itu ketemunya 5,7. Nah, ini saya lihat lagi nih kemarin. Ya, kemarin ya. Nah, ini ketemu. AM-nya 4,3, T-nya 5,7. Ya, sekarang AM-nya 4, lebih kecil dari 4,3, tegangannya harus lebih besar. Jadi secara insting itu betul. Ya.
tanpa harus menghitung, ini ada kemungkinan betul. Tapi kalau tegangan talinya lebih kecil dari 5,7, berarti salah. Salah itu mungkin salah hitung. Kalau konsep atau salah konsep, harus diperiksa lagi. Ya. Jadi ini yang saya bisa berikan untuk membetulkan kesalahan konsep kita. Kalau ya salah satunya ya selalu menghafalkan gaya gesek berlawanan dengan gaya utama. Sehingga kalau T-nya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ya itu saya juga melakukan hal seperti itu dulu. Ya. Tapi karena kita belajar dan kebetulan saya dapatkan itu ketika belajar Olimpiade dan saya tuliskan di buku ini. Ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya bawakan tentang kesalahan konsep kita pada percepatan tangensial dengan kasus silinder ditarik di titik singgung oleh tali, dan dua kasus. Yang satu kasus kalau permukaan ini licin sehingga di sini slip, sehingga kita harus ke definisi asli percepatan tangensial, yaitu percepatan titik singgung terhadap pusat massa, kemudian nanti melibatkan tanah. Jadi percepatan relatif. Itu yang kasus pertama kemarin. Kasus kedua, kalau permukaan di mana silinder ini menggelinding, berotasi sangat kasar, maka titik yang di sini itu sama dengan tanah, ya, karena ini tidak bergerak terhadap tanah. Tempat permukaan atau lantai, disebut aja lantai tidak bergerak terhadap tanah. Maka titik ini bisa dianggap poros sesaat. Dengan demikian kita bisa hitung hubungan antara percepatan pusat massa dan percepatan partikel terhadap tanah di sini. Ya, dengan mengambil konsep alfa tetap. Alfanya tetap. Kemudian di sini alfa itu akan sama dengan A pusat massa per R. Asal lantainya diam, ya. Lantai tempat silinder menggelinding diam. Kalau lantai tempat menggelinding silinder bergerak, rumus ini tidak berlaku. Akan ada lagi kecepatan relatif. Ya, itu Anda pelajari di KSN, ya, dan itu ada di soal ini. Atau kalau Anda ingin tahu soalnya, ada di dalam situ. Pelajari saja di channel ini. Di channel ini ada KSNK tentang kinematika. Nah, ini tentu kinematika. Ya, kalau nggak ada, dia ada di dinamika. Dinamika mungkin ya, dinamika, dan ada gerak menggelinding. Anda lihat di gerak menggelinding. Ya, karena ini ada kemungkinan. Jadi ada 3 sudah itu yang ada di dalam yang KSNK. Terus ada impuls momentum. Jadi sudah lengkap sebetulnya. Untuk KSNK sudah lengkap. Termasuk gerak osilasi, ya, gerak osilasi, atau kalau kita sebut gerak harmonik sederhana. Sudah lengkap KSNK-nya untuk mekanika. Jadi mungkin kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, boleh lihat sekali-sekali seperti itu. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa Anda pahami. Jika Anda merasa senang, silakan subscribe, like, komen, share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda, maka Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.